Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat datang ke dalam persekutuan Jemaat Martin Luther yang kembali dilaksanakan secara online. Hari ini kita memasuki masa minggu kedua Prapaskah. Masa ini merupakan persiapan sebelum Paskah. Masa Prapaskah adalah masa di mana umat mengenang dan menghayati kembali seluruh pelayanan Yesus yang penuh tantangan dan derita, yang dimulai dari Kaisarea Filipi sampai di Yerusalem. Oleh karena itu, masa ini merupakan kesempatan untuk umat berpuasa, meratap, sadar diri, menyesal, dan bertobat. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Tosya Hatumesen. Marilah menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menembangkan nyanyian dari Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Jemaat kasih Tuhan, mari kita tabiskan ibadah Minggu Prapaskah kedua ini dengan pengakuan dan keyakinan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada minggu ini berdasarkan Mazmur pasal 3 ayatnya yang keempat yang menyatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jemaat, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai saudara sekalian. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Karena dalam segala hal, kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kitab Yeremia 31 ayat 33 dan 34 yang menyatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah berita anugerah berdasarkan firman Tuhan ini. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaatku, marilah kita mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini.
Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari jemaat kita satu hati berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan dan pekerjaan Roh Kudus untuk pelayanan firman ini. Kita berdoa. Kami mensyukuri hari-hari dalam kehidupan kami yang boleh kami jalani dan kami melakukan aktivitas kami sekalipun di dalam situasi yang mencekam sehubungan dengan apa yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini. Tetapi berdasarkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, maka dalam situasi apapun kami berada, kami tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Terlebih lagi pada hari ini ya Bapa di surga, ketika sebagai orang percaya dalam persekutuan jemaat GPIB Martin Luther, kami boleh datang menyembah Tuhan, beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam keluarga kecil kami. Dan kini saatnya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini, berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Ya Tuhan, menyadari keterbatasan kami, maka kami mohon kiranya Engkau hadir dengan Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu mengajarkan kepada kami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini. Roh-Mu memimpin kami ke dalam satu pengertian, dan juga Roh-Mu yang memampukan kami untuk melakukan apapun yang Tuhan inginkan dari setiap kami. Biarlah Roh-Mu juga yang mendiamkan semua suara dalam hati kami ya Tuhan, dan kami hanya boleh mendengar suara Tuhan. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, dengan judul perikop Keruntuhan dan Kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis. Air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia.
Sungguh Tuhan membuatnya merana. Karena banyak pelanggarannya, kanak-kanaknya berjalan di depan lawannya sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawannya memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti, harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhlah kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, yang membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat kasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kita semua ada di rumah dalam ibadah keluarga. Kita sekarang memasuki minggu kedua Prapaskah dengan model pelayanan masih tetap seperti yang minggu lalu, di mana kita melakukan ibadah dari rumah dengan hanya mengikuti pada YouTube. Ini mungkin sesuatu yang baru bagi kita semua. Tapi inilah yang harus kita terima. Ini satu kenyataan yang memang tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita tolak. Tidak bisa kita mengatakan, saya nggak mau ibadah seperti ini, saya mau pergi ke gereja, karena gereja itu tempat ibadah. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku, situasi yang ada saat ini mengharuskan kita untuk melakukan ibadah dengan cara seperti ini. Karena memang Tuhan juga tidak berarti terkurung hanya di dalam gedung gereja, tapi Tuhan ada di mana-mana. Dan ketika kita mau menyembah Tuhan, kita juga tidak harus menyembah Dia hanya di dalam gedung gereja saja. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, satu saat kita tidak akan lagi berada atau beribadah di atas gunung-gunung Germisi ini, tapi kita akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini satu kenyataan bahwa saatnya lah kita mewujudkan pemahaman ini di dalam kehidupan beribadah kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap memahami, kita tetap mengangkat satu pemahaman bahwa inilah cara beribadah kita sesuai dengan sikon, situasi kondisi, atau katakanlah peribadatan yang kontekstual. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita cara beribadah seperti ini, mungkin kita akan mengatakan dan membayangkan rumah gereja itu akan menjadi sepi. Rumah gereja akan menjadi sunyi. Yang seharusnya ketika hari Minggu kita berada dalam keramaian, kita berada dalam sorak-sorai, kita berada dalam satu situasi keakraban, bertemu teman-teman, bertemu orang yang kita kasihi dalam keterpisahan selama seminggu, dan saat itu kita bertemu. Ini akan membangkitkan satu kebahagiaan, kerinduan di dalam pertemuan-pertemuan kita ketika kita datang ibadah di gereja pada hari Minggu. Tetapi saat ini gereja-gereja menjadi sunyi, gereja-gereja menjadi sepi. Dan kita harus menerima ini bahwa ini adalah satu fakta. Kita tidak bisa menolak itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ada lagi berita yang mengatakan mungkin di dalam perjalanan kehidupan bergereja, ke depannya nanti dalam waktu dekat ini mungkin tidak akan ada perjamuan kudus, tidak ada peneguhan CD. Ya, kita tidak bisa menolak kalau memang itu terjadi. Selama situasi kondisi ini belum kondusif, pasti pemerintah melarang kita untuk melakukan pertemuan-pertemuan itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih di rumah kita masing-masing, mengapa saya masuk dengan kondisi ini, situasi ini, supaya kita membangun satu pemahaman, supaya kita sudah siap melihat ini apa yang sementara terjadi. Dan kita mengakui bahwa inilah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, seperti apa yang tadi sudah dibacakan di dalam firman Tuhan, dari Ratapan pasal 1 ayat 1-17. Satu penggambaran situasi bangsa Israel yang kalau kita mau jujur, kita mau terbuka, hampir sama dengan situasi yang saat ini kita alami.
pada awal dari pembacaan kita, betapa terpencilnya kota itu, dahulu ramai. Betapa sepi semuanya, kita hanya seperti jajahan, kota-kota jajahan. Tidak ada seorang pun yang menghibur kita. Bahkan teman-teman kita mengkhianati kita. Kita ditinggalkan karena sengsara dan karena perbudakan yang begitu berat. Tidak ada ketentraman. Jalan-jalan ke Sion diliputi dengan duka cita. Karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyap. Sungguh Tuhan membuat segala sesuatu menjadi merana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita membaca secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 tadi, penggambaran situasi ini tidak lebih dan tidak kurang dengan apa yang sedang kita alami gak usah kita bicara soal kota yang lain, kota Jakarta. Atau kita melihat kepada kota-kota lain yang menjadi korban daripada virus corona ini. Sepi, di mana-mana sunyi. Tidak ada seorang pun yang mau keluar di jalan kalau di luar negeri kita lihat. Kalau di Indonesia ini mungkin masih ada yang membandel. Tapi risikonya berat, risikonya besar. Dan itu adalah kematian. Sehingga kita melihat bahwa kita harus bagaimana mengantisipasi diri kita supaya kita tidak mengalami kesunyian, kesepian, bahkan penderitaan, tangisan sebagai suatu yang dialami seperti bangsa Israel ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anakku yang kekasih, kita tahu bahwa pembacaan Alkitab kita ini menggambarkan situasi bangsa Israel yang dilatar belakangi oleh kondisi di mana kota Yerusalem itu dihancur luluhkan. Nah, kalau kota Yerusalem dihancur luluhkan, itu berarti apa? Berarti bait suci pun, bait Allah pun ikut dihancurkan. Jadi saudara-saudara, kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan bangsa Israel. Sementara mereka memahami bahwa bait Allah itu tempat di mana Allah berada, tempat di mana Allah bermukim, tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga melihat kepada bait Allah, mereka tetap tahu dan yakin Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika itu semua hancur, ini menjadi satu pukulan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, bangsa Israel harus katakanlah memahami adanya satu perubahan. Perubahan apa? Perubahan situasi, perubahan kondisi. Yang tadinya mereka dihormati, kini mereka dihina. Yang tadinya mereka dibanggakan, kini mereka dilecehkan. Yang tadinya mereka itu hidup dalam kedamaian, dalam keamanan, tapi sekarang mereka terancam. Yang tadinya mereka dalam kemeriahan, dalam keadaan kebersamaan, hadir di bait Allah, melakukan aktivitas mereka sebagai umat Allah. Kini apa yang terjadi? Mereka harus melihat, mereka harus menerima kenyataan bahwa Allah melakukan suatu yang begitu dahsyat dalam hidup mereka, sehingga kehadirannya pun di dalam dan melalui adanya bait Allah itu tiada lagi. Ini bukankah satu pukulan yang luar biasa? Bait Allah, Yerusalem menjadi sepi. Dan yang ada hanya tangisan, hanya penderitaan. Dan hal yang kedua, adanya seteru. Hal ini yang harus dipahami oleh bangsa Israel.
Seteru yang tadinya mereka adalah berteman, tetapi bisa saja berubah menjadi seteru. Yang tadinya memang mereka sudah dimusuhi, sudah tidak disukai, lebih tambah lagi tidak disukai. Dan itu berarti lebih tambah lagi lawan mereka. Dan hal yang ketiga, adanya satu pemahaman yang terbangun di dalam kehidupan bangsa Israel, pemahaman umat Allah itu, bahwa apa yang terjadi ini, keruntuhan bait Allah, hancurnya kota Yerusalem adalah hukuman Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang kekasih, situasi inilah yang lebih memberatkan bangsa Israel. Ibarat sudah jatuh ketiban tangga lagi. Sudah hancur kotanya, ditambah lagi dengan pemahaman bahwa Allah meninggalkan mereka. Allah menginginkan dan Allah yang merancangkan ini terjadi dalam hidup mereka. Itu yang ada di dalam pemahaman bangsa Israel. Dan semuanya ini terjadi. Sehingga bangsa Israel harus memahami tiga hal ini, bukan sebagai sesuatu yang kemudian mereka akan menyalahkan Allah, atau mereka akan keluh kesah terhadap Allah, atau mereka harus bersungut-sungut terhadap Allah, dan bahkan mungkin memberikan klaim bahwa Allah meninggalkan mereka. Tidak. Tapi melalui semua yang terjadi, kita harus melihat bahwa pemahaman dari bangsa Israel itu sendiri adalah satu introspeksi diri. Seperti yang diakui di dalam ayatnya yang ke-12. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku ini. Karena si seteru membesarkan dirinya. Lihatlah ya Tuhan dan pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana. Bapak Ibu saudara-saudara, inilah satu pengakuan. Satu pengakuan dari bangsa Israel yang diangkat oleh penulis kitab Ratapan ini. Mereka menyadari bahwa yang terjadi, yang membuat mereka menangis, yang membuat mereka menderita, dan yang membuat mereka merana dalam kehidupan ini tidak lain adalah karena kesalahan mereka. Dikatakan dalam ayat 16, karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlalu kuat si seteru. Dan di dalam ayat 18 dikatakan, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini, melalui ungkapan di dalam kitab Ratapan ini, Israel menjadi begitu lemah di hadapan Tuhan dan membuat mereka mengeluh, membuat mereka meratapi perubahan situasi yang terjadi dan menyesali kesedihannya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, yang Allah inginkan bukanlah hanya satu ratapan, hanya satu tindakan tangisan, tapi yang diinginkan Tuhan adalah mengintrospeksi diri. Dan ketika mereka mengintrospeksi diri, menyadari semua ini terjadi adalah karena kelalaian terhadap firman Allah, karena dosa-dosa pelanggaran mereka yang tidak setia kepada Allah, mengkhianati kasih Allah, maka harusnya terjadi satu perubahan hidup. Perubahan hidup yang menjurus kepada sesuatu yang negatif, sesuatu yang positif. Sesuatu yang positif yang harus membuat mereka menyadari bahwa inilah akibat daripada semua perbuatan-perbuatan mereka. Jadi melalui kesunyian-kesunyian yang terjadi di dalam Yerusalem, kesunyian atau katakanlah keheningan karena kedahsyatan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Jangan mereka melihat itu sebagai suatu hal yang negatif. Kalau mereka melihat ini, hukuman Allah ini katakanlah
hanya sebagai suatu yang negatif karena dipahami dari segi seolah-olah mereka terasing, seolah-olah mereka ditinggalkan, maka mereka akan menderita. Jadi bagaimana mereka harus melihat apa yang terjadi, kondisi bangsa Israel ini harus memahami semuanya itu dipahami dalam kedamaian dan ketenangan. Supaya di dalam kedamaian dan ketenangan ketika mereka memahami semua masalah, semua kenyataan yang dihadapi, maka mereka akan mampu untuk melihat solusinya. Mereka akan bersatu hati untuk tahu apa yang harus mereka buat ke depan. Dan di dalam keheningan dan di dalam kesunyian, itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, itu yang kita sementara ini, kita juga menjalaninya, kita juga menghadapinya. Gereja-gereja menjadi sepi, kesunyian di mana-mana, jalanan pun sepi, pertokoan-pertokoan pun tidak ada lagi kemeriahan, semuanya hening. Dan bukan berarti terjadi satu hal yang aman, tidak saudara-saudara. Akan muncul berbagai-bagai persoalan, masalah yang kompleks. Karena orang tidak bekerja, karena orang berada di dalam pengangguran. Lalu kalau dia tidak bekerja, bagaimana dia bisa menghidupi anak istri? Bagaimana dia bisa bekerja sementara di luar sana? Virus mewabah, sesuatu yang menakutkan sedang mencekam kehidupan masyarakat. Sehingga kita harus belajar menahan diri. Kita harus berbuat sesuatu yang bisa meminimalisir penderitaan-penderitaan ini, bahkan yang bisa menjatuhkan korban. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih, dalam situasi ketika kita memasuki minggu kedua Prapaskah, yang sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masa-masa penderitaan Yesus Kristus. Penderitaan Kristus berujung pada salib. Salib tanda kesunyian, salib tanda keheningan. Karena dalam peristiwa salib itu yang ada hanyalah tangisan. Tetapi tidak sampai di situ peristiwa salib. Karena di balik salib, walaupun ada orang mengatakan bahwa salib itu adalah kebodohan, bahwa salib itu adalah satu kesia-siaan, tetapi bagi orang percaya, kesunyian dan keheningan salib, walaupun dibarengi atau katakanlah disertai dengan tangisan pilu dari perempuan-perempuan yang percaya kepada Yesus, dari orang-orang yang mengikuti Yesus dengan setia. Bagi mereka, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Salib itu kekuatan Allah yang menyelamatkan walaupun di dalam keheningan dan di dalam kesunyian. Tetapi ada kuasa Allah yang bekerja melalui salib itu. Sehingga itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat bahwa Yesus Kristus disalibkan, itu berarti ada tindakan Allah, ada kuasa Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah nampak di sana. Dan bagi semua orang yang percaya, mereka memiliki kekuatan Allah itu. Sehingga apapun keadaan, situasi hidup kita, kita tidak harus menjadi takut. Karena di dalam kesunyian salib Kristus, ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, kita pun berada dalam situasi yang mencekam, di mana-mana kesunyian, orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya.
Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di kuburan yang biasanya disertai oleh begitu banyak orang, dan banyaknya orang itu ditentukan dengan kadar pelayanan seseorang ketika ia hidup. Tetapi orang yang kita kenal dalam kehidupannya, dalam masa hidupnya itu dia mengabdi, dia melayani, dia dibutuhkan oleh banyak orang. Tetapi ketika ia meninggalkan dunia ini, ketika ia akan berada di tempat peristirahatan yang terakhir, hanya 3 orang yang menemani, hanya 3 orang yang menyaksikan. Ini situasi yang benar-benar memilukan hati setiap kita yang melihat. Karena apa? Karena ada kuasa wabah yang menakutkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan iman lalu mengatakan, saya tidak perlu takut wabah itu, saya punya Tuhan yang kuat. Tidak, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, kita harus menggunakan iman kita. Kita bertumbuh atas dasar iman kita. Tapi apapun yang terjadi dalam pertimbangan-pertimbangan, kita harus menggunakan akal sehat kita. Sehingga kita harus menahan diri, kita harus bisa menghadapi satu kenyataan yang mungkin tidak lazim dalam kehidupan ini. Tapi kita harus belajar untuk mengamini, untuk mengatakan bahwa ini harus terjadi. Seperti bangsa Israel melihat kenyataan bahwa Yerusalem runtuh, hancur, bait Allah pun runtuh. Ketiadaan Allah di antara mereka menjadi nyata, menjadi sesuatu yang membuat mereka down. Tapi saudara-saudara, kita lihat bahwa dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita di dunia ini, kita diperhadapkan dengan satu kenyataan, satu fakta yang selalu akan membesarkan hati kita, karena kita mengenal siapa Allah kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku kekasih, inilah janji Tuhan bagi kita semua. Inilah keadaan Tuhan yang Ia ungkapkan bagi kita semua, bahwa Ia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Walaupun kenyataannya porak-poranda, kita hancur luluh, kita dililit dengan ketakutan dan kecemasan. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggalkan kita dalam situasi seperti ini. Hanya bagaimana maukah kita belajar kepada Tuhan? Maukah kita tetap berpaut dan berpegang kepada firman-Nya? Sehingga tidak terjadi seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam pengakuannya. Aku memang berdosa, Tuhan itu benar. Aku berdosa karena aku tidak taat kepada firman. Mari saudara-saudaraku yang kasih,
melalui peristiwa kehidupan yang ada di depan kita ini, yang membuat dan memposisikan kita dalam kondisi peribadatan seperti ini. Kita bersyukur. Karena apa? Dalam situasi ini, kita masih dan kita katakanlah lebih dekat satu dengan yang lain. Suami dan istri bisa sama-sama duduk bercakap-cakap. Anak dan orang tua yang tadinya hanya di dalam kesibukan sehari-hari, mungkin hanya bertemu beberapa jam dalam makan malam karena kegiatan sehari-harian di luar, dan hanya bertemu sebentar kemudian ia akan tidur. Tetapi di saat-saat seperti ini akan banyak waktu, akan banyak kesempatan untuk kita bisa berbagi cerita, untuk kita bisa lebih saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kita akan lebih punya waktu untuk memupuk cinta kasih kita, memupuk kebersamaan kita. Dan inilah maksud Tuhan bagi kita. Karena Ia tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Ia selalu menyediakan keselamatan bagi setiap kita yang mau berharap dan bersandar pada pengasihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita pahami kesunyian yang kita alami saat ini sebagai sarana yang memang Allah ciptakan bagi kita untuk mendatangkan satu sukacita dalam kebersamaan sebagai orang tua, anak orang tua, suami dan istri, untuk sama-sama kita berhadapan menghadapi situasi-situasi yang tidak kondusif ini dengan satu pergumulan permohonan bahwa Tuhan akan meluputkan kita menurut waktu Tuhan. Sehingga janganlah kita menjadi gentar, janganlah kita menjadi pesimis, ataupun kita apatis dengan kondisi-kondisi ini. Mari kita tetap berpaut kepada Tuhan, berpegang teguh kepada segala firman-Nya, supaya kita menjadi selamat. Karena salib kita adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari jemaat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut serta sikap yang sempurna,
Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita satu hati dalam menaikkan doa. Dalam doa syafaat ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkenan hadir dalam persekutuan kami, walaupun dalam keterpisahan dan di masing-masing rumah, di tiap-tiap keluarga, kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan melalui firman yang telah kami baca, dengar, dan renungkan. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami telah dengar dan merenungkannya boleh menjadi bagian hidup kami, memotivasi kami dalam kami menjalani hari-hari hidup di tengah dunia ini. Ya Tuhan, kami saat ini beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam situasi yang begini mencekam, di mana di sekeliling kami Tuhan, banyak orang yang menjadi korban dari apa yang sementara ini mewabah virus corona dengan kekuatannya bisa mengambil orang-orang yang kami cintai dari tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami masih hidup, kami masih beraktivitas, kami masih bertatap muka dengan mereka. Tetapi Tuhan, dalam sekejap, mereka tiada lagi di antara kami. Tuhan, kenyataan ini membuat kami begitu takut menghadapi kehidupan ini. Tetapi sebagai orang percaya, kami yakin Tuhan tidak akan tinggalkan kami dalam situasi mencekam ini. Tuhan akan menolong kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan akan melindungi kami dan membawa kami lepas daripada situasi ini. Dan kami juga teringat kepada pemerintah kami yang dalam segala upaya dari pusat sampai ke daerah-daerah, mereka melakukan yang terbaik untuk mencegah penyebaran, untuk menjaga dan melindungi supaya kami tidak terjangkiti dan supaya ada keamanan dan perlindungan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati semua yang dilakukan oleh pemerintah kami dari pusat, daerah-daerah sampai ke pelosok. Memberkati semua yang terlibat di dalam tindakan untuk mencegah penyebaran ataupun untuk pengobatan yang dilakukan oleh para tenaga medis dengan segala pengorbanan mereka. Ya Tuhan Allah, lindungilah mereka, berikanlah yang terbaik kepada mereka sebagai pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Tuhan, kami hanya bisa menyerahkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk semua pengabdian yang mereka lakukan. Tuhan, jagai mereka. Mereka masih mempunyai keluarga.
suami, istri, anak-anak, orang tua yang tetap menanti mereka dalam kesetiaan setelah pengabdian mereka. Oleh sebab itu Bapa di surga, berikanlah yang terbaik, supaya pengorbanan mereka tidak sia-sia, tapi boleh mendatangkan satu kehidupan, kesejahteraan, bahkan situasi yang mencekam ini boleh berlalu. Allah Bapa di surga, kami serahkan semua yang kami hadapi ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami, supaya kami juga boleh mawas diri. Kami juga boleh mengingat kepada orang-orang lain, sehingga penjagaan diri kami, apa yang mau kami lakukan berawal dari diri kami. Dengan menjaga diri kami, dengan menjaga juga kebersamaan, supaya tidak terjadi satu pertemuan-pertemuan yang hanya akan merugikan banyak orang. Ajarlah kami dalam kesetiaan ketaatan untuk tetap setia di rumah. Apa yang dianjurkan pemerintah kami, tolonglah ya Bapa, supaya kami mampu untuk menyambut itu, merespons itu dengan hal-hal yang positif. Bapa di surga, walaupun kami percaya akan banyak orang yang mengalami kerugian karena aktivitas-aktivitas terhenti, tertunda, sementara mereka membutuhkan makanan, minuman, menghidupkan keluarga. Ya Tuhan Allah, tolonglah mereka yang berkekurangan, tolonglah mereka yang mengalami masalah-masalah kehidupan. Kalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan mau mengangkat segala penderitaan ini. Tuhan mau bebaskan kami dari rasa kecemasan dan ketakutan ini. Tuhan mau kembalikan situasi yang kami dambakan, kami inginkan, sebagaimana di waktu yang lalu terjadi dalam hidup kami kembali. Supaya kami boleh menatap ke depan dengan kekuatan dari Tuhan dan menyambut hari esok yang penuh keceriaan dalam kebersamaan kami dengan semua aktivitas-aktivitas yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang yang mereka kasihi akibat daripada virus ini. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan berikan kesabaran, ketabahan, kemampuan bagi mereka untuk menjalani hari-hari hidup tanpa kekasih yang dicintai. Bagi mereka yang berada di dalam perawatan, yang masih berada dalam satu situasi isolasi, Tuhan juga kuatkan dan hiburkan mereka, supaya mereka menjalani ini dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kesabaran, supaya mereka tidak menjadi pembawa virus, tetapi pada waktunya yang Tuhan tentukan, mereka boleh negatif dari virus ini. Ya Tuhan, bagi keluarga yang mencemaskan keadaan daripada anggota keluarganya dalam keadaan terisolasi, Tuhan juga mau kuatkan mereka, berikan ketabahan, supaya dalam kebersamaan, walaupun terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami boleh melihat semua ini sebagai sesuatu yang memang Tuhan tetapkan bagi kami, untuk kami jalani, untuk kami lakukan di dalam ketaatan, di dalam ketekunan, dan di dalam satu pembaharuan pemahaman untuk membangun hidup berkeluarga, saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya Allah Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi semua yang empunya kami, yang jauh daripada kami, anak-anak kami, suami yang terpisah karena pekerjaan, ataupun terpisah karena situasi kondisi ini. Tuhan, sebagaimana Engkau menyertai kami, kiranya itu juga penyertaan Tuhan ada pada mereka. Allah Bapa di surga, kami hadir dalam persekutuan jemaat GPIB Martin Luther. Tuhan memberkati persekutuan jemaat kami, pendeta ketua jemaat kami,
penatua dan diaken, pengurus daripada Pelkat yang ada, mereka yang duduk di dalam komisi-komisi, mereka yang juga mengabdi di dalam talenta yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka sebagai organis, prokantor, pemandu lagu, ataupun teknisi sound system, infocus, dan sebagainya ya Tuhan yang mereka lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab, sehingga kami boleh tetap dalam peribadatan, tetap dalam penyembahan kepada Tuhan melalui kondisi online ini. Ya Tuhan, kami serahkan semua mereka yang terlibat di dalam proses ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak muda ini. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, supaya mereka selalu mau menjadi berkat bagi dunia, bagi masyarakat, dan juga bagi gereja dan keluarga. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, untuk semua yang boleh kami pintakan, kami naikkan kepadamu di dalam syafaat kami. Bagi mereka yang lanjut usia, Tuhan memberkati. Bagi mereka yang berada dalam kondisi sakit, lemah, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan juga memberkati, memberikan yang terbaik. Dan juga bagi para janda, duda, dan yatim piatu, Tuhan memberkati mereka. Allah Bapa di surga, semua yang menjadi pergumulan di dalam rumah tangga kami, dengan kondisi yang ada ini, ketika kami harus tetap berdiam di rumah, biarlah itu lebih memupuk cinta kasih, hubungan kekeluargaan, sehingga kami boleh lebih akrab, kami boleh lebih saling mengenal, kami boleh lebih saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk semuanya ini. Kami tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kami tidak terjadi begitu saja, tetapi Tuhan mempunyai maksud yang indah bagi kami. Ajarlah kami, mampukanlah kami melihat keindahan dari semua yang terjadi, supaya kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, dan menjalin hubungan yang lebih baik bersama denganmu. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-17 yang berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jemaat dapat mempersembahkan persembahan khusus seperti persembahan persepuluhan, persembahan syukur lainnya, dan persembahan tersebut dapat diserahkan ke gereja untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan di ruang utama gereja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu, ya Bapa. Dan saat ini kami memberikan persembahan terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu Kedua Prapaskah 29 Maret 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu yang saat ini dilayani secara online. Beberapa informasi penting kami wartakan agar saudara sekalian dapat turut serta mengambil peran di dalamnya. Pertama, peribadahan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seluruh peribadahan, baik ibadah hari Minggu, ibadah rumah tangga, dan ibadah pelkat, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan di gedung gereja untuk sementara waktu ditiadakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Peribadahan hari Minggu secara online dapat diikuti melalui channel YouTube GPIB Martin Luther, Jakarta Timur. Peribadahan pelkat pelayanan anak secara online dapat diikuti melalui channel YouTube PA GPIB Martin Luther. Kedua, penyerahan persembahan ke gereja. Persembahan-persembahan yang disiapkan oleh jemaat dapat diserahkan dan dimasukkan ke dalam kotak yang disediakan setiap hari di gedung gereja. Untuk persembahan yang diberikan secara transfer ditunggu selambatnya pada hari Jumat 3 April 2020 pukul 2 siang. Majelis Jemaat juga menyediakan amplop syukur sukacita Paskah yang dapat diambil setiap hari di gereja. Ketiga, peneguhan CD. Pelaksanaan peneguhan CD tahun 2019-2020 sementara ditunda sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Keempat, surat edaran pelaksana harian Majelis Jemaat. Surat edaran pelaksana harian Majelis Jemaat dapat dilihat pada halaman 4 dan 5. Kelima, berita duka. Telah meninggal dunia Ibu Wilhelmina Napan Wenas Katuuk, Sektor Pelayanan 1 pada hari Jumat 27 Maret 2020 di Rumah Sakit Omni Pulomas dalam usia 70 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 27 Maret 2020 di TPU Pondok Kelapa. Seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat menyampaikan turut berduka cita dengan pengharapan bahwa Tuhan Yesus Kepala Gereja menghibur serta menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Keenam, keluarga Huta Barat Sihombing mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rudi Immanuel Ririhena, Pendeta Maria Pangke Rindo-Rindo, Pendeta Silviani Wauran Runtu, seluruh majelis jemaat dan seluruh warga jemaat atas dukungan doa, pelayanan yang diberikan kepada keluarga kami, khususnya bagi almarhum Bapak Parolian Huta Barat, di mana Tuhan Yesus telah memanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati pelayanan dan kesaksian kita dalam persekutuan umat Allah. Ketujuh, kantor majelis jemaat tetap dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, mulai pukul 9 pagi sampai dengan 3 sore. Demikian untuk diketahui. Warta Keuangan. Warta Keuangan dapat dibaca pada halaman 8 sampai dengan 10. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja. Demikian warta jemaat. Informasi selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang dibagikan secara online. Apabila saudara memerlukan informasi atau pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja atau melalui presbiter yang terdekat dengan kediaman saudara.
Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh petugas hari Minggu yang dilaksanakan secara online ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengutus hamba-Nya, Pendeta Tosia Hatumesan Tapilatu, selaku pendeta domisili GPB Martin Luther, yang melayani ibadah hari Minggu secara online pada hari ini. Kita berdoa agar Tuhan Yesus memimpin beliau dan keluarganya yang menopang pelayanan dalam melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Didiklah dan ajarlah semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.